Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Raditya Fadlur Rahman dengan NIM 415233010179. Jadi di sini saya sedang ngebuat aplikasi website untuk UMKM pemesanan makanan atau minuman menggunakan bantuan AI. Jadi bantuan AI yang saya gunakan itu saya menggunakan Claude. Oke, sebelum saya ngobrol ke Claude, saya mendesain websitenya, tampilan websitenya agar lebih terlihat menarik dan juga tidak terlalu kaku gitu untuk dari desain webnya, karena kalau langsung dari Claude-nya tuh tidak sesuai apa yang kita inginkan sebenarnya. Jadi saya menggunakan Stitch AI dulu untuk mendesain aplikasi websitenya pemesanan makanan ini. Setelah saya sekiranya sudah cocok dengan desain dari generated Stitch AI tadi, Google Stitch tadi itu, saya ambil gambarnya terus ya kita kasih ke Claude untuk di-generate full code-nya. Dan sebelum itu kita juga, saya juga nambahin beberapa prompt tentang fitur-fitur yang saya inginkan supaya sesuai dengan tujuan project kali ini, yaitu, bisa desainnya menarik, ada transaksi jual beli, terus ada penambahan dan pengurangan stok makanan atau minuman, dan juga ada rekapan keuntungan penjualan, terus ada pemisahan produk atau katalog. Jadi misalkan bisa difilter lah makanan dan minumannya, terus, bisa melakukan pembayaran melalui QRIS, bisa juga sambungkan QRIS ke rekening pribadi. Karena di sini saya sebagai uji coba, jadi saya masukkan QRIS dari aplikasi Dana saya. Jadi untuk, latar belakangnya itu sendiri, jadi kan, banyak, pelaku UMKM makanan atau minuman di sekitar kampus, misalkan rumah makan apa gitu, rumah makan Padang, warteg, atau warung kopi. Itu kan masih catat stok sama keuntungannya itu masih manual ya, dan ini tuh bakalan sulit gitu untuk tahu mana menu yang laris, kapan stok, harus diisi ulang, dan beberapa untung bersih setiap harinya. Nah, saya ini ngebuat web aplikasi, yang bernama Rumah Makan Berkah Kampus, atau bisa diganti misalkan ada pelaku UMKM yang berminat. Jadi ini tuh aplikasi web kasir sederhana yang bisa dipakai warung, dan solusi dan fitur utamanya itu ada menu digital dengan foto asli, kategori dan pencarian, terus ada transaksi pembayaran QRIS, terus kelola stok otomatis. Jadi misalkan ada ada makanan yang telah dipesan itu bakalan berkurang secara otomatis gitu. Terus ada dashboard admin dengan statistik dan menu terlarisnya apa dan lain-lain. Tentu juga ada login admin yang terpisah dari pelanggan demi keamanan data itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung coba di website itu sendiri, oke? Jadi ini halaman home-nya, terus kita bisa memilih apa saja yang kita mau tampilkan di menu home-nya ini, bisa tampilkan semua menunya, atau bisa kita pilih makanannya apa saja, terus minumannya juga apa saja. Dan juga ini bisa di-sort ya untuk pemilihannya, misalkan di semua, dan terbaru. Oke, nah akan muncul itu menu-menu yang baru ditambahkan, menu-menu terbarunya. Dan kalau ini tuh bisa harga dari rendah ke tinggi, bisa juga dari harga tinggi ke rendah. Dan juga di bagian kiri bawah ini ada info warung dari jam bukanya dari jam berapa, lokasinya di mana, dan juga pembayarannya bisa pakai apa saja. Sekarang kita coba, pesan makanannya. Dan juga di atas kanan dari tiap menunya ini ada stok dari si menunya itu sendiri. Misalkan kita pesan nasi rendang, ayam pop, terus gulai tunjang. Setelah itu kita pesan minumannya, misalkan es jeruk sama teh manis. Dan itu bisa, kalau kita mau lanjutin lihat keranjang, kita tuh bisa pencet yang sebelah sini atau pencet keranjang di atas kanan. Nah, misalkan kalau kamu udah mau lanjut bayar atau pesanannya udah cukup segini, kamu bisa lanjut ke pembayaran QRIS. Tapi kalau misalkan masih ada yang kurang atau misalkan ada menu yang pengen dihapus lah karena, ternyata kamu nggak pengen gitu. Misalkan, gulai tunjang
kamu nggak pengen. Terus kamu bisa hapus di sini, terus lanjut pilih menu, kamu ganti misalkan, kamu pengen sayur asem. Nah, kita balik ke keranjang, dan sekiranya sudah pas menu-menu ini yang sesuai sama yang kamu inginkan, itu lanjut ke pembayaran QRIS. Nah, di sini langsung tercetak QRIS-nya, nanti kamu harus bayar segini dari totalnya tadi. Kalau sekiranya ada yang salah atau gimana, kamu bisa batalkan. Tapi kalau sudah benar pesanannya tadi, kamu, dan sudah bayar, kamu bakalan klik ini untuk konfirmasi. Nah, tadi kan, sudah pesan ya, jadi, stok dari nasi rendang, ayam pop, sama sayur asem ini kan udah berkurang tuh, tadi ini 16 dan berkurang jadi 15. Jadi untuk pemesanan sesimpel itu dari website yang saya buat. Terus untuk panel adminnya sendiri ya. Nah, tadi kan saya kan baru pesan di yang paling atas ini. Jadi itu di dashboard itu kelihatan pendapatan hari ini berapa, transaksi hari ini berapa, keuntungan hari ini berapa, dan stok yang menipis itu ada berapa menu. Tapi karena tadi stoknya masih ada sekitar belasan, nah ini stoknya kan masih ada banyak, jadi yang stok pengen habis tuh nggak ada gitu. Jadi kayak data di tampilan dashboard tadi kenapa itu nol. Juga di sini kamu bisa kelola stok, bisa tambah stoknya misalkan, 1. Nah, nanti bakalan nambah sendiri stoknya di sini, tambah otomatis. Kalaupun mau dikurangin juga bisa, tinggal klik ini, nanti akan berkurang sendiri stoknya. Terus, kalau mau tambah produk juga bisa, misalkan nasi ayam bakar, terus kategorinya kita pilih sendiri, supaya nanti tersort atau di kategorinya itu makanan atau minuman. Terus harganya, stok awalnya berapa, misalkan kamu hanya punya 5, kamu pilih 5, dan ini gambar. Kalau nggak ada gambar, kamu bisa tampilkan hanya, icon saja, kalau belum punya gambar dari produknya. Terus ini kamu isi deskripsi singkatnya, juga ini harga modalnya, supaya, terbaca di rekap keuntungan nanti. Modal berapa, harga jualnya berapa. Nanti kalau sudah, bisa simpan di menu baru. Coba saya contoh di nasi ayam bakar, kategorinya makanan, 15.000, misalnya stok awalnya itu saya taruh 8. Nah, karena nasi ayam bakar, saya pakai emoji saja karena saya belum menyiapkan gambarnya. Terus modalnya itu misalkan 10.000 untuk ayam bakar, jadi keuntungannya itu dari satu menu itu bisa 5.000. Keterangan singkatnya, misalkan ayam bakar enak beserta sambal goreng. Nah, kalau sudah, kita bisa simpan ke menu baru. Nah, nasi ayam bakar itu bakal ditambahkan, menu baru itu bakal ada di paling bawah. Nasi ayam bakar, dan juga tambah produk udah, sekarang lihat di rekap keuntungan. Nah, ini bisa di-sort juga untuk kelihatan dari semua waktu atau hari ini. Jadi, kelihatan transaksinya, ada berapa transaksi yang telah selesai, terus pendapatan total, terus ini modalnya berapa, terus keuntungannya berapa. Oke, dan juga ini kelihatan rekapannya, tanggal berapa, terus item-itemnya apa, ini total, sama untungnya per pesanan itu berapa, kelihatan di sini. Juga karena kan kita tadi sudah, tambah produk, coba kita lihat di tampilan home-nya apakah sudah tertambah. Nah, menunya udah tertambah di sini karena nah ini udah apa sih, sudah ada menu yang terbarunya nasi ayam bakar, tapi karena saya belum menambahkan gambarnya, hanya icon atau emoji saja yang akan muncul di sini. Nah, setelah itu, nah, pada tampilan kota itu sendiri nanti akan masuk ke backend, ke bagian database, menu-menu apa sih, rekapan transaksi tadi.
Jadi misalkan dari yang terakhir kita pesan tuh yang paling atas jatuhnya. Nasi rendang, ayam pop, es jeruk, teh manis, sari asam Sunda. Nanti kelihatan juga total, cost-nya berapa, profitnya berapa, payment-nya juga pakai apa. Dimasuk ke file JSON ini. Dan itu lumayan kompleks dari Claude-nya itu sendiri. Ada bagian backend, nanti ada database, tampilan-tampilan dalamnya pakai JavaScript juga ada di sini. Dan ini ada bagian front end juga. Jadi dari segi teknisnya ini, saya menggunakan Node.js dan Express di backend-nya. Jadi JavaScript murni di front end, tanpa menggunakan framework yang berat. Jadi ini tuh ringan, jadi mudah diinstal, jadi cukup cukup npm install, lalu npm start, dan npm install itu masuk ke folder backend dulu, lalu npm install. Kalau sudah terinstall semuanya, nanti tinggal npm start untuk menjalankan di lokal. Kalaupun mau dikembangkan lagi ke database SQL, buat skala besar, itu bisa disambungkan ke gateway QRIS resmi seperti Midtrans untuk verifikasi pembayaran otomatis. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dan juga ini tuh kalau pengen di-deploy pun bisa, jadi tinggal masukkan ini ke repository GitHub, nanti bisa di-deploy menggunakan Railway. Kenapa saya sarankan Railway? Karena ini kan perlu database juga, jadi supaya dapat terkonek ke database, misalkan pakai PostgreSQL itu di Railway itu sangat mudah gitu pengaplikasiannya. Tapi terbatas sama kalau yang gratis itu ada limitnya gitu, nggak bisa dipakai selamanya. Kalau mau dipakai untuk seterusnya mending berbayar atau pakai deployment yang lain gitu, jangan Railway. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.